Baik, selamat sahabat bagi kita semua, bagi saudara-saudara kami Jemaat Kayu Putih dan juga saudara-saudara yang menyaksikan diskusi kita pada sabat ini. Pelajaran yang ke-12 yang berjudul Saat Kemuliaan, Salib dan Kebangkitan. Pada saat ini saya akan ditemani oleh Bapak Pendeta B. Situmeang. Selamat sahabat Bapak Pendeta. Selamat sahabat Pak Yusuf. Dan juga Pak Pendeta Muda Syagian, selamat sahabat Pendeta. Selamat sahabat Pak Yusuf. Sebelum kita memulai diskusi kita, terlebih dahulu kita berdoa. Saya undang Bapak Pendeta Syagian boleh pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, Allah yang penuh kasih, kembali kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu bagi kami dan atas hari Sabat yang Kau karuniakan bagi kami Tuhan, di mana kami boleh berbakti, beribadah kepada Tuhan dan berhenti dari segala kesibukan duniawi kami. Saat ini Tuhan, kami akan berdiskusi pelajaran sekolah sahabat kami. Pimpinlah kami Tuhan agar kami boleh mengerti dan kami boleh memahami maksud dan tujuan Tuhan melalui pelajaran ini bagi masing-masing kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Situmeang, Pak Yusuf Unduru dan hamba-Mu yang memimpin dan yang akan berdiskusi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Saudara-saudara, judul pelajaran kita adalah Saat Kemuliaan, Salib dan Kebangkitan. Ayat hafalannya tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-18 ayat 37 dikatakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Untuk lebih jelas isi pelajaran kita sepanjang minggu ini, yang saya ajukan kepada narasumber kita, saya langsung saja ke Bapak Pendeta B. Situmeang. Pertanyaannya begini Pak Pendeta, kira-kira situasi ironis apakah yang terjadi ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus, dan apakah yang dibicarakan oleh mereka-mereka ini? Boleh mungkin dijelaskan Pak Pendeta? Baik, terima kasih Pak Yusuf Unduru. Pertanyaan tadi ironis apa? Iya, benar. Situasi ironis apa begitu ya? Situasi ironis yang sedang terjadi adalah ya ketika Yesus dibawa menghadap Pilatus. Pilatus ini kan seorang gubernur dan dia orang Romawi. Itu masalahnya. Yesus yang adalah orang Yahudi, ironis. Dia dihadapkan kepada seorang gubernur, ya, seorang gubernur yaitu Pilatus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah Pilatus juga melakukan pemeriksaan kepada Yesus, ironisnya bahwa tidak ada kesalahan apa-apa yang didapati. Tidak ada kesalahan apapun yang ditemukan oleh Pilatus, ya, kepada daripada Yesus. Tetapi Pilatus tertekan. Dia harus, ya, dia tertekan, dia dipaksa harus tetap memberikan atau menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Dan hukumannya itu bukan hukuman biasa. Karena tekanan dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang menginginkan
Yesus itu dihukum bukan hanya hukum biasa, tapi hukum yang sangat luar biasa, yaitu hukum kematian. Ini sangat ironis. Bagi Pilatus adalah bahwa pertama, dia bukan orang Yahudi yang harus menjatuhkan hukuman kepada Yesus yang notabene adalah orang Yahudi. Yang kedua, dia harus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus yang sama sekali dia tidak menemukan kesalahan apapun. Ya, mungkin bagi Pilatus kalau misalnya dia mau dijatuhkan hukuman ringan, mungkin saja bagi Pilatus. Tapi menjatuhkan hukuman mati ini sangat ironis, tidak mungkin. Tetapi dia harus lakukan oleh karena tekanan yang begitu sangat luar biasa. Lalu kemudian tadi apa yang percakapannya, apa yang dicakapkan atau apa yang dibicarakan oleh Pilatus dengan Yesus ketika Pilatus memeriksa Yesus. Ada dua. Yang pertama adalah Pilatus sebagai gubernur dia bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Ya kan? Ini pertanyaannya. Dan kita tahu ya di dalam Yohanes 18 itu Yesus menjawab di dalam ayat 36 ya. Kita coba baca. Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Itu yang pertama. Jadi Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus tegas mengatakan bahwa kerajaannya bukan ini. Dalam artian bahwa Yesus berbicara bukan kerajaan dunia. Dia bukan untuk menjatuhkan kerajaan Romawi seperti yang seolah-olah dituduhkan oleh pemimpin-pemimpin agama kepada Yesus. Ya. Yang kedua pertanyaan daripada Pilatus adalah mengenai kebenaran. Ya. Di dalam Yohanes 18 ayat 38, Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Karena Yesus berbicara tentang kebenaran. Maka Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Tapi Yesus belum menjawab, Pilatus sudah meninggalkan. Dia tidak menunggu jawaban dari Yesus. Yang dia lakukan adalah dia pergi keluar untuk mencoba menyelamatkan Yesus dari kerumunan orang banyak. Ya, Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Tapi dia tidak menunggu jawaban daripada Yesus. Dia keluar dan dia berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan Yesus dari kerumunan orang banyak. Dan kita tahu pada akhirnya ya Pilatus tetap mengikuti kemauan daripada pemimpin agama untuk menghukum mati Yesus. Mungkin itu yang boleh saya jawab. Baik, terima kasih. Luar biasa penjelasan yang pendeta. Pertanyaan saya yang kedua kepada Bapak Pendeta Situmayang, namun sebelum ke sana berhubungan dengan yang telah dijelaskan tadi bahwa Pilatus tidak menemukan satu kesalahan ya yang dituduhkan oleh pemuka-pemuka agama ini ya untuk apa? Untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus ya. Yang menjadi pertanyaan saya Pendeta, bagaimanakah Pilatus berusaha membujuk orang banyak? Dia kan nggak menemukan kesalahan Yesus ini ya. Bagaimana Pilatus menunjukkan untuk mempengaruhi orang banyak meminta pembebasan terhadap Yesus ya. Justru Pilatus ini seakan-akan ya meminta kepada orang banyak untuk membebaskan Yesus, kira-kira begitu ya. Lalu adegan menyentuh apakah yang terjadi di kayu salib mengenai ibu Yesus ketika disalib, boleh dijelaskan Pendeta? Baik, memang selama peristiwa pengadilan dan juga penyaliban ya, Pilatus memiliki banyak kesempatan sebenarnya untuk menerima kebenaran itu ya, untuk menerima Yesus ya. Karena dia tahu Yesus tidak bersalah dan Yesus sudah mengaku tadi dia raja, tapi bukan raja dunia ya. Nah,
Pilatus yang hati nuraninya ketika itu sudah terjamah, tentunya dia mengetahui bahwa di hadapan dia ini adalah seorang yang tidak bersalah, dan dia ingin berusaha membebaskan Yesus. Yang pertama adalah cara yang dia gunakan adalah kebiasaan orang pada ketika itu, pada hari raya Paskah, ada tahanan yang dilepaskan. Pilatus berharap bahwa ketika dia menawarkan siapa yang hendak kalian bebaskan, apakah Yesus atau Barabas, sebenarnya Pilatus berharap mereka memilih Yesus. Namun kembali di sini terjadi lagi suatu ironis ya, bahwa ternyata orang Yahudi lebih memilih seorang penjahat dilepaskan daripada seorang yang berbuat baik setiap hari, ya. Mereka memilih Yesus untuk apa? Disalibkan. Lepaskan Barabas dan salibkan Yesus, ya. Itu cara yang usaha yang pertama yang Pilatus usahakan bagaimana untuk melepaskan Yesus. Nah, usaha yang berikut oleh Pilatus adalah dengan membangkitkan belas kasihan orang banyak, ya. Jadi Pilatus berusaha menarik orang banyak untuk melihat kepada Yesus dan berusaha supaya apa? Mereka merasa kasihan kepada Yesus, ya. Makanya di dalam Yohanes 19 ayat yang kelima, ketika Pilatus mengenakan jubah ungu, ya, jubah kebesaran, jubah kerajaan kepada Yesus, lalu dia memahkoti dengan mahkota duri, lalu prajurit mengejek dan mulai menyesah, ya, dan memukul. Dan ketika itu Pilatus mengatakan di dalam Yohanes 19 ayat 5, lihatlah manusia itu, ya. Jadi Pilatus ingin orang-orang Yahudi pada saat itu memandang kepada Yesus dan berharap timbul rasa belas kasihan kepada siapa? Kepada Yesus, ya. Sehingga dia berharap bahwa orang Yahudi merubah keputusan mereka untuk menyalibkan Yesus, ya. Tapi sebenarnya keputusan ada di tangan Pilatus karena dia penguasa pada saat itu, ya. Nah, jadi inilah yang menjadi apa? Yang menjadi kesalahan daripada Pilatus, ya. Ketika dia menjauh dari kebenaran itu, ya. Tadi dijelaskan oleh pendeta ketika dia bertanya tentang kebenaran, tetapi dia tidak mau menunggu jawaban daripada Yesus apa itu kebenaran, ya. Dia semakin jauh justru dari apa? Kebenaran itu. Dia semakin jauh dari kebenaran itu, ya. Dan yang berikut ketika disalib, dikatakan tadi ada adegan yang sangat menyentuh. Adegan yang sangat menyentuh, yaitu ketika Maria ibu Yesus memandang kepada Yesus dan dia melihat anaknya tersalib, tentu sebagai seorang ibu dia merasa kasihan kepada Yesus, hatinya merasa terjamah, tersentuh, ya. Dan Yesus masih mengingat ibunya, ya. Dikatakan kepada murid yang kekasih yaitu Yohanes yang bersama dengan dia, "Ibu, inilah anakmu." Dia mengatakan kepada Yohanes. Dan kepada murid Yohanes itu dikatakan, "Hai muridku, inilah ibumu." Ya. Artinya pemeliharaan ibu Yesus dia serahkan kepada murid-muridnya. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa murid itu selanjutnya menerima ibu Yesus di rumah dia. Ya. Jadi di sini Yesus di saat-saat kematiannya Yesus masih mengingat orang tuanya. Ya, Yesus masih mengingat ibunya, ya. Bagaimana nasib ibunya nantinya? Kan ibunya seorang janda, ya. Ya. Ibu yang harusnya jadi beban tanggungan pemeliharaan seorang anak, ya, karena dia mati, dia masih memikirkan nasib ibunya, masa depan ibunya kalau dia tidak ada, seumpamanya, kalau dia tidak ada, ya, maka dia katakan kepada muridnya Yohanes bahwa agar ibunya dipelihara oleh Yohanes, ya. Jadi artinya adalah di sini Yesus adalah seorang yang menghormati orang tuanya. Nah, jadi sebuah pelajaran bagi kita adalah bahwa Yesus saja seorang ilahi, ya,
dia masih menghormati ibunya, ya, orang tuanya, ya. Ini menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi kita bahwa sebagai pengikut-pengikut Tuhan, ya, seperti yang Yesus teladankan, kita pun harus tetap menghormati atau memperhatikan akan orang tua kita. Ya, mungkin itu ya. Terima kasih pendeta penjelasannya. Tapi pada akhirnya bahwa Pilatus juga yang menjatuhkan. Lalu kita lihat di pelajaran kita berikutnya bahwa Yesus mati, ya, dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, ya. Lalu kita lihat ketika murid-murid itu datang ke kuburan atau wanita-wanita itu ditemukan yang namanya kain pelu yang sudah tergulung. Ini apa maknanya, pendeta? Boleh dijelaskan? Oke, jadi kain pelu atau kain kafan, ya. Jadi memang ketika Yesus mati itu kan hari Jumat, ya. Kemudian dia dikuburkan. Seperti kita tahu orang Yahudi akan berhenti di hari Sabat. Karena memang Yesus itu dikuburkan sudah terdesak ke hari Sabat, ya. Jadi tidak sempurna pemakamannya istilahnya. Sehingga hari Sabat tiba mereka istirahat, mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi di hari Minggu pagi ibu-ibu sudah menyiapkan rempah-rempah untuk mumi lah itu, ya. Kalau di sana itu untuk pembalseman jenazah Yesus. Jadi mereka datang pagi-pagi subuh sekali ke kubur Yesus untuk untuk membalsem atau untuk merempahi. Tapi ternyata ketika wanita-wanita itu ada Maria Magdalena dan wanita-wanita yang lain datang ke sana, mereka tidak menemukan lagi mayat Yesus. Tetapi justru yang mereka lihat adalah bahwa kain kafan atau kain peluh yang dipakaikan kepada jenazah Yesus itu sudah tergulung rapi. Ya, rapi. Kemudian wanita-wanita ini tidak berani masuk ke dalam, tapi mereka keluar dari situ, mereka pergi, mereka bercerita kepada Petrus dan Yohanes, ya, bahwa mereka katakan, ya, bahwa mayat Yesus tidak ada. Kemudian Petrus dan Yohanes mereka pergi berlari menuju kubur itu, tapi ternyata Yohanes lebih dulu, ya, Yohanes lebih cepat. Lebih dulu sampai ke dalam kubur itu dan melihat memang bahwa jenazah Yesus tidak ada lagi dan kain kafan atau kain pelu itu sudah terlipat dengan rapi, sangat rapi, ya, tergulung dan sangat rapi. Kemudian mereka berdua, ya, secara khusus Yohanes, secara pribadi yakin, ya, dengan tergulungnya rapi akan kain peluh atau kain kafan itu, di situ dia sadar bahwa Yesus itu bangkit. Meyakinkan mereka bahwa Yesus itu bangkit, bukan dicuri, bukan juga bukan dicuri atau yang lain, tapi memang seperti yang dia sudah nubuatkan sebelumnya bahwa dia sudah bangkit. Ya, kenapa mereka yakin bahwa Yesus itu bukan dikubur, bukan dicuri. Yang pertama adalah bahwa alasan pertama adalah bahwa kuburan Yesus itu dijaga, itu sangat ketat dijaga. Mereka tahu ada tentara yang dikhususkan untuk menjaga karena Yesus itu mati sangat terkenal, ya, sehingga itu dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau perampok sengaja mencuri, yang dicuri itu bukan mayatnya, tapi barang-barang berharga. Tapi ini kan mayatnya yang hilang. Yang ketiga, kalau perampok mencuri, maka tidak mungkin rapi.
biasanya berantakan ya. Dulu ada teman pendeta di Kalimantan 3 kali kehilangan hari Sabat. Hari Sabat kehilangan 3 kali lagi. Ya, berselang 1 bulan, berselang 2 bulan hilang. Kena rampok dia. Dan kita lihat perampok itu membuat berantakan, lemari berantakan, pakaian berantakan kemana-mana. Jadi Yohanes sangat yakin bahwa mayat Yesus bukan dicuri, ya, tapi memang seperti yang sudah dinubuatkan bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Jadi makna dari kain peluh yang sudah tergulung rapi artinya bahwa meyakinkan kita semua bahwa Yesus bangkit dari kematian seperti yang dia sudah nubuatkan dan dia naik ke surga itu pesannya. Dan mungkin yang terakhir kepada Bapak Pendeta Situmayang. Kubur ya bersama-sama para wanita lainnya, pelajar kembali sambil menangis sendirian di dalam kuburan itu ya. Tapi pertanyaannya adalah apa yang mengubah Maria dengan sekejap itu ya, yang tadinya dia bersedih di dalam kuburan itu ada sedikit sukacita sehingga dia meninggalkan kuburan itu lalu dia pergi memberitahukan kepada murid-murid yang lain atau wanita-wanita yang lain bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Boleh dijelaskan pendeta? Iya. Maria adalah orang yang pertama kali datang ya ke kuburan itu pagi-pagi benar. Lalu dia temukan kuburan Yesus sudah kosong ya. Tadi dijelaskan bahwa dia berpikir mayat Yesus dicuri ya. Lalu diberitahukan kepada Yohanes, diberitahukan kepada Petrus ya. Lalu dia kembali lagi ke kuburan itu masih berpikir bahwa mayat Yesus dicuri. Dia belum berpikir bahwa Yesus bangkit ya. Nah, lalu ada malaikat yang bertanya, "Ibu, mengapa engkau datang kemana? Ke tempat ini mencari orang yang sudah bangkit ya." Tetapi dia masih belum percaya ya. Dia masih belum percaya ketika malaikat itu mengatakan bahwa orang yang engkau cari sudah bangkit ya. Lalu dia bertemu lagi seseorang di sana ya. Yang dia pikir tukang kebun, penjaga mungkin ya, atau tukang kebun lah, pembersih kuburan ya, seperti itu ya. Dia tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Hal yang sama pun dikatakan oleh tukang kebun ini ya. Tapi dia belum percaya bahwa Yesus sudah sudah bangkit ya. Sampai akhirnya orang yang dia tidak kenal ini mengenal dia. Dikatakan Maria ya. Jadi orang yang dia pikir tukang kebun ini memanggil namanya, menyebut namanya, artinya dia tahu siapa saya, kan begitu ya. Padahal saya belum mengatakan siapa nama saya. Dan itulah yang membuat Maria yakin bahwa itu adalah Yesus dan Yesus sudah bangkit ya, karena orang ini mengenal akan Maria saat itu. Nah, hal inilah yang mengubah Maria ya. Hal inilah yang mengubah Maria ketika Yesus mengenal dia tanpa dia memberitahukan siapa namanya, dan Maria tahu bahwa itu adalah Yesus, dan Maria bersukacita karena Yesus sudah bangkit ya. Artinya berita tentang kebangkitan Yesus itu adalah suatu hal yang nyata, satu hal yang pasti ya. Itu yang menjadi satu kegembiraan, satu sukacita bahwa Yesus yang dia kasihi, Yesus yang dia cintai, dan Yesus yang mencintai dia, tentunya Yesus yang mengasihi dia sudah bangkit ya, sudah bangkit, sehingga kesedihannya terobati. Ketika itu dia datang ke kubur dengan tangisan, dengan air mata ya, tapi dia kembali dari kubur itu dengan sukacita oleh karena Yesus bangkit. Artinya dia kembali menemukan pengharapan, dia kembali menemukan sukacita oleh kebangkitan Yesus ya. Nah, dan kebangkitan Yesus juga bukan hanya sukacita bagi Maria, tapi juga sukacita bagi kita semua ya. Karena oleh kebangkitannya kita memperoleh pengharapan atas kematian. Baik, terima kasih.
Oke, jadi mungkin sebagai kesimpulan ya. Kesimpulan. Ya. Pelajaran kita ini pelajaran 12 berjudul Saat Kemuliaan, Salib dan Kebangkitan. Zaman Yahudi ketika itu salib adalah kehinaan. Itu adalah hukuman yang paling hina. Biasanya orang-orang yang dihukum di sana itu adalah orang-orang yang dianggap penjahat besar. Ya, penjahat besar. Hukuman mati dan caranya hina dengan cara digantung di atas kayu salib. Tapi sadarkah kita kematian Yesus di salib? Ya, salib kehinaan itu ternyata disitulah kemuliaan Tuhan. Kenapa? Oleh karena salib yang dialami oleh Yesus di Golgota, di kayu salib itu adalah penobatannya yang mulia sebagai juru selamat. Kematiannya di kayu salib adalah menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, tentang kebangkitannya. Ya. Kebangkitan Yesus di hari Minggu itu adalah harapan bagi setiap orang. Bahwa setiap orang yang percaya Yesus, mengikut Yesus dalam hidupnya, karena kematiannya di Golgota sebagai penobatannya sebagai juru selamat, maka kebangkitan itu adalah menjadi harapan bagi kita semuanya. Dan itulah kemuliaan itu. Jadi kita bersyukur memiliki Allah yang sangat luar biasa, yang telah datang ke dunia ini sebagai juru selamat dan telah memberikan pengharapan bagi setiap kita orang berdosa. Bahwa walaupun kita mati hari ini, itu adalah tidur. Yesus datang membangkitkan setiap orang untuk menemukan kemuliaan Tuhan. Itu yang boleh saya simpulkan dari pelajaran kita. Terima kasih Pendeta. Mungkin Bapak Pendeta Syagian ada poin-poin yang perlu ditambahkan? Silakan Pendeta. Ya, mungkin saya ingin menambahkan dari kisah Pilatus ya. Nampaknya tidak mungkin bagi seseorang yang sudah bertemu dengan Yesus akan menyangkal siapa Yesus, ya. Termasuk Pilatus ataupun Herodes ya, karena dalam kisah ini kalau kita baca di dalam ayat intinya ya, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Yohanes 18 ayat 37 ya. Ya, jadi nampaknya setiap orang yang bertemu Yesus sebenarnya sangat tidak mungkin untuk menolak siapa Yesus. Jadi kalau ada orang yang menolak Yesus, itu adalah karena dia mengeraskan hati. Nah, betapa sering kita seperti Pilatus ya. Seperti Pilatus ketika roh Tuhan sudah meyakinkan kita akan kebenaran, atau roh Tuhan sudah meyakinkan kita akan firman Tuhan, tapi kita memilih untuk mengeraskan apa? Mengeraskan hati kita ya. Jadi mungkin pelajarannya bagi kita adalah, mari kita belajar dari kisah Pilatus ya. Dan Pilatus sampai akhir hidupnya dia tidak pernah menerima Mesias ya. Padahal ada kesempatan emas dia untuk menerima Yesus ketika itu, tapi karena dia menolak kesempatan itu, maka sampai akhir hidupnya dia tidak pernah menerima akan kebenaran itu. Ya, mungkin itu yang boleh saya bagikan. Demikianlah diskusi kita pada Sabat ini. Namun sebelum kita menutupnya, kita berdoa. Saya undang Bapak Pendeta Beis Tumeyang untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang bertata di sorga, terima kasih untuk diskusi kami pada Sabat ini. Menarik akan pembelajaran kami dari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12. Kami telah melihat kemuliaan Tuhan lewat kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya. Adalah menjadi pengharapan bagi kami semua, agar setiap kami boleh benar-benar menerima Yesus di dalam kehidupan kami. Karena dialah juru selamat dan telah memberikan satu kepastian kehidupan di balik kematian yang kami alami di dunia ini. Tuhan Allah Bapa di sorga,
Teguhkan iman kami, kuatkan kami. Bersama dengan pemirsa dimanapun mereka berada, menyaksikan diskusi ini. Tuhan memberkati mereka juga. Agar kami tetap dalam iman dan pengharapan kami kepada Yesus yang telah nyata datang ke dunia ini, menjadi juru selamat bagi kami, mati di atas kayu salib sebagai lambang kemuliaan, dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga sebagai lambang pengharapan bagi setiap kami, agar kami pun Tuhan boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau hari ini dan untuk selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Pendeta.